kan salah, keliru, ya. Karena bagaimanapun juga mereka akan jadi pengikut Dajjal. Pertama adalah orang yang berpikir Khawarij. Jadi bukan Khawarij itu kan cara berpikir. Khawarij itu bisa ada di mana saja. Ada di orang NU, ada orang berpikir Khawarij. Orang yang di Muhammadiyah juga ada orang yang berpikir Khawarij. Kemudian di kelompok-kelompok yang rame di Timur Tengah, ISIS juga ada. Jadi belum tentu sebuah organisasi semuanya orang Khawarij. Tapi Khawarij itu bisa di mana saja. Yang gampang sesat menyesatkan kepada orang lain, yang gampang membunuh sesama muslim dan sebagainya. Karena sekarang di Indonesia pun banyak orang yang gampang membunuh orang muslim kan, sama muslim. Nah itu pertama. Jadi kalau kita tidak benci dengan perbuatan-perbuatan orang Khawarij yang gampang menuduh orang sesat, yang gampang menyalahkan pihak lain, yang mengatakan kafir kepada yang lain, yang menyatakan gampang apapun lah, radikal dalam berpikir, itulah Khawarij. Nah kalau kita tidak benci itu berarti kita kemungkinan akan jadi pengikut Dajjal. Satu, kita tidak bisa melihat itu. Yang kedua, mereka yang berbuat syirik. Karena begini, Dajjal itu kan nanti ingin diakui sebagai Tuhan, mempertuhankan diri sendiri. Itu kan berarti perbuatan syirik besar. Nah, maka jelas pengikut Dajjal orang-orang yang sepaham, yang melebih-lebihkan tokoh-tokoh manusia yang dipertuhankan. Ada tokoh-tokoh ulama yang dipertuhankan dan sebagainya. Itulah kemungkinan besar orang yang tidak bisa melihat Dajjal. Kenapa? Karena dia tidak benci dengan perilaku-perilaku syirik tersebut. Ya. Banyak sekali perilaku syirik yang ada dalam Mubasyirat yang selama ini berbeda pendapat antar ulama. Tapi alhamdulillah ternyata di dalam Mubasyirat dijelaskan yang benar yang mana di antara berbagai perbedaan pendapat tersebut. Nah itu yang kedua, kita tidak benci dengan perbuatan orang berlaku syirik. Kemungkinan kita tidak bisa melihat Dajjal. Kalau kita benci dengan berbagai perbuatan syirik itu, maka insya Allah dia akan melihat, bisa tahu siapa Dajjal itu. Kemudian yang berikutnya ahlul bid'ah. Nah ini juga menjadi masalah karena di dalam banyak buku-buku para pengikut Dajjal ini termasuk juga ini. Kemudian juga ada ahli ngadu domba, hasud menghasut dan sebagainya. Ini juga bagian dari kalau kita tidak benci dengan perbuatan-perbuatan yang dibuat-buat oleh manusia sekarang ini, kemudian kita tidak benci dengan perbuatan-perbuatan hasud, ya, mengadu domba, nah kita tidak bisa melihat Dajjal. Jadi seperti itulah kurang lebih saya bisa mendefinisikan kurang lebih demikian perbuatan-perbuatan Dajjal itu. Karena begini, jangan lupa, ini memang mungkin pernyataan saya yang barangkali mengejutkan teman-teman semua di channel ini ya. Saya lihat ini cukup banyak yang melihat nih ya, yang live ini. Nah, begini, kami yakin sesuai dengan Mubasyirat yang ada, Dajjal itu justru alim. Dajjal itu latar belakangnya muslim dan alim. Dari mana kami tahu? Pertama, dari Mubasyirat yang ada. Yang kedua, ketika kita cross-check kepada hadis-hadis Nabi, ternyata benar. Yang ketiga, lihat pengikutnya. Pengikutnya dari Yahudi cuma 70.000 orang, sedikit. Jadi pengikut orang-orang kafir sedikit. Pengikut Dajjal menurut buku-buku kitab-kitab yang ada, justru penyebutannya itu untuk orang muslim, dinisbahkannya. Contoh, Khawarij kan orang muslim. Ahlul bid'ah orang muslim.
dan yang lain-lainnya. Jadi artinya Dajjal itu orang alim. Makanya Dajjal adalah sosok pembawa fitnah terbesar sepanjang hidup manusia. Sepanjang Adam lahir sampai hari manusia terakhir menjadi fitnah terbesar. Itulah kata Nabi. Kenapa fitnah terbesar? Karena di dalam hadis yang lain akan banyak memurtadkan orang. Ya. Nah, bahkan jelas-jelas Al-Mahdi akan berhadapan perang dengan Dajjal. Dan ketika Dajjal ini muncul, pasti kenapa Rasulullah mengatakan susah menghadapi Dajjal, siapapun akan takluk. Kenapa? Karena kami yakin Dajjal itu hebat hujahnya. Dajjal itu hebat bicaranya, sangat amat dikagumi banyak orang dan sebagainya. Tidak aneh ini, tidak aneh. Kenapa coba? Sudah ada contohnya, yaitu iblis. Iblis itu kan orangnya dulu alim, ya. Iblis itu alim, jangan salah. Iblis itu bahkan menguasai ilmu, gitu ya. Di antara ya. Pemimpinnya malaikat. Nah, betul. Kemudian bahkan khalifah di bumi dulu itu iblis itu. Nah, tetapi karena memiliki sifat sombong, maka jatuhlah dia. Demikian juga dengan Dajjal nanti. Di dalam mubasyirat yang ada, petunjuk dari langit, Dajjal itu awalnya seorang muslim, seorang yang alim, tapi punya kesombongan ilmu, punya kesombongan kepribadian, seolah-olah dia yang paling hebat, kemudian punya karakter bagus, punya pokoknya kekuatan hujah yang hebat, sehingga banyak ustadz, kiai, tokoh agama menjadi pengikutnya. Hati-hati nih, bahkan umat Islam juga pengikutnya banyak. Makanya benar Dr. Ar-Razi mengatakan, nanti di sana Allahu Akbar, di sini Allahu Akbar. Artinya pengikut Dajjal pun teriak Allahu Akbar, pengikut Al-Mahdi pun Allahu Akbar. Itu benar. Kami juga di dalam banyak mubasyirat memang tergambarkan Dajjal itu muslim. Banyak hadis pun demikian. Contoh, baginda Nabi Muhammad pernah bermimpi. Ini hadis nih ya. Diperlihatkan pada saat sedang tawaf. Diperlihatkan sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang tawaf. Dan Nabi berkata, itu siapa satu lagi? Itulah Dajjal. Jadi artinya Dajjal sedang tawaf. Sedang berhaji kan. Yang kedua, dalam hadis yang lain, Dajjal akan membawa-bawa agamaku, akan membawa kitab-kitabku. Jadi dia berarti berdasarkan Al-Quran juga dia bicara, berdasarkan hadis juga dia bicara. Tapi tanpa disadari, dialah yang menyesatkan banyak orang. Banyak lagi hadis-hadis yang lain ternyata benar mubasyirat tersebut, di mana saya pun baru tahu, baru mendengar dari mubasyirat, dari mimpi bahwa Dajjal itu muslim. Dulu pikiran saya berdasarkan ucapan-ucapan para ustadz, Dajjal itu orang kafir, orang Yahudi dan sebagainya. Ternyata keliru. Kita lihat saja pengikutnya. Di dalam banyak hadis ternyata pengikutnya mayoritas adalah orang-orang yang biasa dinisbahkan kepada orang muslim. Demikian saya kira kurang lebihnya. Oke, subhanallah ya, sangat bermanfaat nih. Jadi tambah pengetahuan ya. Jadi inilah kalau berdasarkan dengan narasumber jelas, suara saya jelas. Jelas. Kalau berdasarkan referensi dari hadis. Tidak ada suara ke sini. Di situ nggak ada suaranya saya. Halo? Ada suaranya tidak, Pak? Tidak ada. Oh, tidak ada. Bentar. Tidak ada suara sini. Oh, tidak ada. Ya, mungkin kalau nggak ada ya sudahlah. Mungkin coba sebentar lagi. Bentar. Sudah? Ada suaranya sangat sedikit ya? Suaranya ada tidak? Nah, ada sedikit tapi kayak
Ya, udah coba di kuping saya dengar itu. Oke ya, inilah kalau dari referensi-referensi hadis itu insya Allah kebenarannya itu mutlak ya. Itu apalagi kita memang sebagai orang zaman akhir seperti ini banyak merasa paling benar, banyak merasa paling pintar, apalagi itu tidak pernah untuk dimusyawarahkan atau apa namanya dimubasyarahkan ya. Oke. Ya, cukup Pak. Terima kasih atas waktunya. Baik, Mudah-mudahan baik. bisa bermanfaat. Silakan saja nanti sampaikan nomor handphone saya ke jamaah Mas di sini ya. Jadi bisa juga orang bertanya langsung ke handphone saya. Tidak apa-apa. Handphone saya terbuka untuk siapapun. Demikian, terima kasih. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.